Jadi hari ini materinya Bitmas ya. Terus aku udah sempat bikin juga beberapa bulan lalu PPT-nya. Oke, jadi Bitmas itu apa? Simply Bitmas itu kayak kita disuruh manipulasi bit gitu. Kita solve problem dengan cara ya manipulasi bit. Contohnya kayak biasanya di brute force itu sih. Jadi kayak kita representasiin bit ini satunya on itu dia ngelambangin kota Albania terus 1-0 yang bit kedua ini ngelambangin Algeria dan seterusnya gitu. Jadi kenapa kita bikin gini? Soalnya kalau kita representasinya gini itu ya aku bikin not baru. Kalau kita representasinya gini itu kayak kita bisa ngerepresentasiin kombinasi gitu. Jadi kalau satu-satu dia Albania sama Algeria gitu. Karena kalau 0-1 itu Albania terus 1-0 itu Algeria ya. Jadi ya buat ngerepresentasiin kombinasi gitu. Itu gunanya bit masih buat di brute force gitu untuk semua kombinasi. Terus ya work on bit level ya berarti kan kita manipulasi gitu ya. Jadi kalau manipulasi ya nanti ada operasi-operasi bit gitu loh. Simply gitu bit mas. Terus ya kenapa kenapa kita perlu bit mas itu ya tadi eh, biasanya dikombinasiin sama teknik lain brute force. Terus DP juga mungkin ini yang paling rumit sih. Jadi DP bitmas itu biasanya DP-nya satu dimensi gitu, tapi nanti kayak mainnya push-push gini. Jadi state-nya dua dimensi juga bisa sih. Jadi state-nya kayak satu apa X terus nanti kayak sama dengan max daripada DP satu terus apa X push by gini-gini. Ya, kompleksitasnya biasanya gede sih bitmas ini. Jadi eh, biasanya N-nya kecil. Soalnya kan dia kayak contohnya ini, kalau kalau kita ngepresentasiin semua kombinasi kan berarti kan sama aja kayak semua kemungkinan kombinasinya kan berarti kan 2 pangkat N kan biasanya. Ya, makanya itu berarti biasanya N-nya itu 16. N-nya 16 jadi 2 pangkat 16 itu 1 second ya hampir. Ya sekitaran segitu lah. Ya, Bitmas N-nya kecil-kecil gitu ya. Jadi agak gimana ya? Agak biasanya rumit-rumit gitu sih. Kayak nggak bisa diakalin pakai cara lain gitu. Kalau DP kan biasanya bisa di brute force kan. Kalau Bitmas nyampahnya gimana coba? Ya nyampah subclass doang sih mungkin. Ya susah sih nyampah Bitmas ini. Terus mempersingkat code ya ini aku doang sih kayaknya. Jadi kayak kita bisa kayak pakai ans dan satu itu buat ganjil ya. Soalnya kan bit terakhir kan ini nentuin ganjil genapnya kan. Ini kan satu, terus dua, terus tiga, terus ini empat, ini lima, enam, terus ini tujuh ya. Oh ya, aku lupa jelasin juga. Eh, di komputer itu mereka nyimpennya nggak kayak satu, dua, tiga, empat, lima gitu nggak ya? Di memori itu mereka nyimpennya bit gini ya. Jadi ini tuh satu, ini dua, ini tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya, di komputer itu nyimpennya gini. Soalnya kan ya komputer cuma tahu nol atau satu kan ada listrik atau nggak ada gitu kan. Ya, terus akhirnya ya dikasihlah eh, pakai base 2 gini jadinya. Terus cara ngubah binary ke angka mungkin kalian udah tahu ya. Aku jelasin singkat aja. Jadi posisinya dari kanan berarti kan ini tuh 2 pangkat. Posisinya kan di posisi 0 kan berarti 2 pangkat 0. Terus kalau ini kan berarti di posisi 0, 1, 2. Kan 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 ya gitu ya. Plus 2 pangkat 2 gitu. Itu buat ngerubah dari binary ke integer ya. Ini ada di pemrograman dasar juga sih. Ya, skip aja. Terus memperkeren code ya ini dua hal yang sama lah. Jadi bisa singkat-singkat doang. Kayak mungkin di pemrograman dasar ada ya yang kayak kalian suruh nggak suruh ngoutputin dah itu tuh bilangan 2 pangkat atau enggak gitu. Terus
Ya mungkin kalian nyebaknya pakai brute force ya, kalian coba 2 pangkat berapa gitu, sama apa enggak. Ya kalau pakai Bitmas bisa langsung gini ya. Jadi kenapa bisa gini? And ini nanti aja sih, kalian habis aku jelasin operasi-operasi lah. Terus binary search juga biasanya kan LR plus 2 kan. L plus R bagi 2 kan. Ya kalau kalian pengen bikin kodenya kayak yang apa ya, yang lebih keren dan lebih susah dimengerti ya bisa gini. Aku biasanya gini sih, aku ngoding secretary juga gini. Jadi mid sama dengan LR terus push right B1 gini. Ya ini sama aja kayak begitu ya. Nanti aku jelasin lagi. Ya, bikin lebih simpel aja sih. Gitu. Kebanyakan bikin lebih simpel. Terus langsung operasi-operasinya Bitmas. Ada shift right. Ya, shift right. Itu sama aja kayak ngaliin 2 ya. 2 pangkat X ya. Kita punya AX, terusin AX. Terus ya A di push right by X. Itu kayak bitnya kita geser ke kanan ya. Oh, dibagi, sorry. Ya, karena bitnya digeser ke kanan berarti dibagi ya. Contohnya kayak 1-0. 1-0 kan 2. Terus kita geser ke kanan. Jadinya kan ini satunya ke kanan. Ini kan satunya di sini. Ini kan sama dengan 1. Ini sama aja kayak 2 bagi eh, ini contohnya X ya, berarti kan X plus by 1. Ini 2 bagi ya 2 pangkat X. 2 pangkat ini, 2 pangkat 1. 2 pangkat ininya ya di kanannya. Ya, 2 bagi 2 pangkat 1 berarti kan 1. Terus kalau bit kanannya hidup itu jadinya floor ya. Jadi kalau bit kanannya hidup ini terus kita push 2 kali, kan jadinya kan 0-0 kan. Itu sama aja kayak 2 bagi 2 pangkat, karena push 2 kali 2 pangkat 2. 2 bagi 4 itu 0. Terus kalau kita bagi 1 kali, itu kan 2 bagi 2. Itu 3 dibagi 2/2. Satu-satu kan 3 kan. Oh iya, oh iya, sorry, sorry. 3. 3. Ya, ini 1 ya. 3 bagi 2 kan 1. 2 pangkat 1. Ini kan yang pushnya 1. Ya gitu. Shift right gitu sih ya, sama aja kayak gini. Ada pertanyaan nggak shift right? Digeser kanan semua, terus yang paling kanan dihilangi, terus kita insert 0 di paling kiri. Mungkin itu sih kompleksitasnya. Apakah U1 ataukah U log N? Semua semua operasi Bitmas itu O1 ya. Tergantung kalian nge-shift-nya berapa sih. Jadi kalau nge-shift-nya satu-satu ya O1. Ya bilangnya gimana ya? Ya konstan terhadap kalian nge-shift-nya berapa kali gitu sih. Kalian gesernya berapa kali gitu. Jadi kalau gesernya satu-satu kalian bisa bilang 1. Tapi kalau gesernya kayak nggak beraturan, aku mesti bilang log n sih. Aku sering TLE gara-gara ini soalnya. Jadi semua operasi Bitmas itu worst case-nya bisa log n ya, nggak O1 ya. Banyak orang bilang O1 sih. Tapi aku sering banget kayak dapat soal yang segmentary ya. Segmentary, segmentary ada sih. Oh, satunya lagi segmentary yang perlu pre-compute. Ya, eh ya itu materi pelatnas sih. Skip, skip. Nggak jadi, nggak jadi. Ya intinya ada satu soal yang itu ada operasi ini ya. Ada operasi bitmasnya gitu. Terus operasi bitmasnya kan nambah log n kan. Itu TLE. Jadi operasi shift-nya ini harus di pre-compute gitu. Jadi X shift 1 terus X shift 2 ini harus di pre-compute juga. Jadi operasi itu nggak bisa dianggap U1. Dia log n. Terus ya kalian akal-akalin sendiri lah kayak pre-compute mungkin kalau bilangan X-nya sama semua terus X push 1 berapa, push 2 berapa gitu. Ya, kalau ini dilakuin berkali-kali kan banyak juga kan. Jadi ya pre-compute. Mungkin solusinya buat kita ngesuruh pre-compute itu. Ya agak aneh sih, tapi mungkin. Itu shift right. Terus ada
shift left ya. Shift left kebalikannya kita sweep ke kiri semua. Jadi aku tulis saja shift right itu geser ke kanan semua. Ini equivalent. Oh, ada di slide-nya juga ya. Nanti aku share slide-nya aja lah. Ya, ini sama aja kayak ngaliin dua pangkat X ya. Jadi A, shift left X, itu sama aja kayak A kali dua pangkat X. Ini biasanya buat manipulasi-manipulasi gitu sih. Ya, nanti aku jelasin. Ada contohnya. Ya, ini sama aja kayak shift left. Shift right, sorry. Next. Ini ada OR. Jadi OR ya sama kayak kondisi kalau kalian bilang if A or B, kalau salah satunya true kan mereka jadinya true kan. Ya sama kayak di sini juga. Jadi kalau ini true, salah satunya true, dia jadi true gitu. Terus biasanya ini dipakai buat ngaktifin bit pada sebuah posisi. Gimana caranya? Caranya ya contohnya kita udah punya angka X gitu. Sama dengan berapa gitu. Terus kita mau ngaktifin bit ke ini ya, yang keduanya gini ya. Ya kita kita orin aja X or sama dengan 1 push by 1. 1 push by 1 kan tadinya kan 1 di sini. Terus kita push ke kiri 1 kali jadi kan di sini kan. Kalau kita orin kan ini jadinya ya hidup kan yang posisi ini kan. Sedangkan yang lainnya tetap hidup. Kalau dia hidup tetap hidup. Ya. Jadi caranya biasanya dipakai buat ngaktifin bit. Ini operasi OR. Jadi kalau hidup tetap hidup. Terus aku lanjut dulu. Ada N. N ya sama kayak di if. Dua-duanya harus sama-sama aktif. Jadi kalau ada salah satu yang nggak aktif ya dia tetap mati. Terus ini biasanya buat ngecek apakah bit pada sebuah posisi itu hidup. Ya sama. X sama dengan berapa. Terus kita cek if X dan 1 push by post. 1 push by post berarti ini hidup ya. Kayak segini aja. Sama dengan 1. Oh, enggak sama dengan 1 ya. Lebih besar daripada 0. Oh iya, kalian kalau mainan operasi bitmas ini kurungnya harus jelas ya. Harus dikasih kurung ya. Usahain kasih kurung. Soalnya kayaknya bitmas ini prioritasnya paling rendah deh. Jadi kalau kalian bilang gini, bisa aja X dan satunya dulu. Habis itu nanti di push post kan nggak kita nggak mau gitu kan. Jadi kasih kurung aja biar aman. Aku nggak tahu juga sih, tapi aku sering banget salah gitu. Jadi aku kasih kurung aja kalau operasi bitmas gitu. Terus ini karena ini operasi bitmas juga aku kasih kurung juga gitu. Biar lebih aman sih. Aku nggak tahu prioritasnya. Jadi lebih besar daripada 0 ya. Kenapa lebih besar daripada 0? Kenapa nggak sama dengan 1? Ya contohnya kita orin sama ini juga kan berarti 1 push by 1 ya. Kita orin sama kita n-in sama 1 push by 1. Kan jadinya gini. Terus kita n. Ini hasilnya kan 0, habis itu 1 0. Ini 2 ya, nggak 1 ya. Jadi kalau dia bilangan positif dan lebih daripada 0, pasti positif sih. Kalau lebih daripada 0 berarti hidup. Cout hidup. L cout mati. Gini. Jadi ngeceknya lebih daripada 0 ya, karena dia ya nggak pasti 1 hasilnya kalau dia hidup. Ya N nggak kebanyakan sih, pasti buat ngecek sih. Terus selainnya ngecek gak ada deh. Ya nggak ada. Lanjut ya. SOR. SOR mungkin kalian jarang pakai ini di if statement gitu sih. Tapi aslinya ini bisa juga dipakai di if gitu. Jadi if A SOR B gini bisa, atau if A SOR B gini ya.
Jadi SOR itu eksklusif OR ya. Jadi kalau simply kalau beda itu true. Jadi kalau sama dia false. Jadi OR tapi kalau dua-duanya true itu salah gitu loh. Terus ini biasanya buat matiin ya, buat matiin bit. Jadi ya sama kayak kayak contoh-contoh sebelumnya. Kayak X sama dengan berapa. Terus kita mau matiin ini ya kita aktifin aja bit yang ini. Kita bikin temporary variable, nggak usah temporary, bisa langsung juga sih. X SOR sama dengan satu push by post ini. Jadi kan nanti bit satunya kan di sebuah posisi doang kan. Terus kita sorin. Terus kan jadinya mati kan dia. Mati terus lainnya kalau ada yang hidup di sini ya dia tetap hidup karena kan beda. Karena kan di sininya nol semua kan kecuali satu posisi itu. SOR itu ya SOR buat matiin ya atau ngidupin juga bisa sih aslinya. Ngidupin bisa, tapi dengan syarat dia harus mati dulu ya. Jadi kalau mati nanti hidup. Tapi ya kita harus ngecek dulu, pastiin kalau dia mati. Soalnya kalau dia hidup malah jadinya mati. Terus SOR ini lebih ke dipakainya kayak ad hoc gitu sih, lebih ke properti-propertinya sih. Jadi mungkin dari semua operasi ini kalian paling paling perlu belajar yang SOR ini deh. Ada banyak properti-propertinya yang bisa dimainin gitu. Soal-soal ad hoc banyak yang SOR terus. Soal KSK juga banyak yang SOR deh. Ada pertanyaan nggak tentang Kasih kasih operasi-operasinya? kasih contoh propertinya kayak A sol B sol C itu. A Ada ini sol B nanti di sini. sol A. Adakah? Wah, Ada. oke, mantap. Kalau yang itu, satu sol 2 sol 3 sol 4 sampai N, ada nggak? Wait, aku pernah ngerjain itu deh. Aku nggak tahu profilnya sih, tapi Ya, kayak logik aja sih kalau itu. aku ya sih ada logiknya tapi mending dihafalin sih kalau aku. Gimana gimana? Aku nggak tahu. Nggak tahu Gimana? sih. Aku juga lupa masalahnya itu. Yang gimana sih? Yang satu, dua, terus tiga. Ya, setahu kalau misalkan N-nya 1 modulo 4 itu bakal apa gitu. Terus N-nya 2 modulo 4 dia bakal ke apa gitu. N-nya 3 modulo 4 dia bakal ngapain. Terus kalau N-nya 0 modulo 4 dia bakal apa gitu. Aku lupa tapi Ada yang kayak gitu. Aku nggak pernah sih kalau itu. ada propertinya tapi aku lupa. Ada pertanyaan nggak tentang Nanti operasi-operasi ini? ya, nanti biar mereka cari sendiri. Oke, oke. Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Ini juga contohnya ya. Jadi satu push by B min satunya itu harus dikasih kurung dulu ya. Kalau enggak, satu push by dulu, satu push by B dulu deh. Yang dikerjain nanti kalau nggak dikasih kurung gini. Ya harus hati-hati sih. Gak ada ya lanjut berarti. Ini teknik-tekniknya. Yang pertama ada bit in popcorn. Ini menghitung banyaknya bit yang nyala ya. Ini fungsi ya, fungsi built-in dari G++. TLX terus sama Codeverse kan ada compiler G++ kan. Mungkin kalau kalian nggak pakai G++ nggak ada ini deh. Jadi kayak underscore underscore. Kayaknya ini autocompleteku nggak ada nggak pakai G++ ya. Jadi nggak ada built-in popcorn. Contohnya X sama dengan 3 ya. Coba si out built-in popcorn X. Oh shit, aku kebiasa pakai Python. Oh iya, astaga. Dua ya. Dua ya. Jadi kan bit 3 itu kan satu-satu. Dia kan yang hidup ada tepat dua kan. Ya.
Jadi ya simpel, cuman ngitung ada berapa banyak yang nyala gitu. Tapi yang bikin ini spesial itu karena dia itu hardware optimization. Jadi kayak lebih cepat daripada kalian implement sendiri. Kalau kalian implement sendiri kan kayak gini kan implementasinya. WLA selama dia lebih besar daripada 0, CNT plus sama dengan A dan 1, A push rek sama dengan 1. Ini maksudnya kayak contohnya bitnya gini. Kalian pengen tahu ada berapa bit yang hidup di sini kan? Ini kebanyakan. Jadi kayak while X, maksudnya selama X lebih besar daripada 0 ya. Ini while X juga sama aja. Jadi CNT plus sama dengan, kita bikin variabel juga CNT. X dan 1. Kalau kayak gini nggak pakai kurung nggak apa-apa ya. Soalnya ini dijamin paling akhir sih operasi kayak gini tuh. X dan 1 berarti kita ambil yang paling kanan. Jadi kalau dia 0 berarti ya nggak nambah ya. Terus X push right 1. Ini kita geser ke kanan ya. Jadi kita cek 1 enggak, habis itu geser ke kanan. Geser ke kanan kan berarti ini kehapus. Terus ini 1 berarti CNT-nya sekarang 1. Geser ke kanan, ini kehapus. Terus ini 1 kehapus. Dan seterusnya. 0 nggak nambah, kehapus, nambah. Terus sampai 0 ya udah, kalau 0 udah selesai for-nya. Ya kurang lebih fungsinya itu gini. Tapi kalau pakai built-in popcorn ya langsung pakai fungsinya dan kompleksitasnya ini O1 ya. Ini O1 sih. Baik. Ini O1. Udah terbukti dari pengalamanku. Soalnya aku pernah kayak implementasi sendiri itu TLE, tapi pakai built-in popcorn itu AC. Jadi cerita singkat ya. Kompleksitasnya udah 1E7 deh. Udah 1E8 sorry, 1E8. Jadi kalau ditambah log n kali log n itu udah TLE kan. Jadi aku coba pakai built-in popcorn AC gitu. Jadi ini pakai ini teruslah daripada implementasi sendiri. Jadi dia modelnya kayak kayak ada fungsi di CPU-nya langsung gitu. Jadi dia langsung ke CPU mintanya. Nggak kayak implementasi sendiri. Ya ada hubungannya sama CPU gitu sih. Jadi lebih cepat. Underscore built-in ya. Ini underscore-nya 2 kali ya. Harus pakai G++ juga. Terus next ada property sor. Aku nggak naruh banyak. Kayaknya cuma satu doang ini sih yang paling populer. Jadi property sor itu bisa kayak dibuat aljabar ya. Jadi A sor B sama dengan C, terus kayak C-nya kita bikin ke kiri, sor C sama dengan 0. B-nya kita bikin ke kanan, sama dengan B. Itu bisa. Sor gitu bisa. Jadi bayangin kalian mainan aljabar biasa tuh. Jadi kita punya sekawanan array gini ya. Kalau di sor hasilnya K. Terus kita tahu K. Terus kita pengen tahu salah satu elemen. Ya kita balik aja. K-nya ke kiri. Habis itu yang elemen yang nggak diketahui itu kita ubah kanan. Gitu. Kelihatannya simpel ya, tapi ada satu soal, aku lupa. Kalau nggak salah BNPCHS yang final deh. Iya final. Tahunnya ya nanti spoiler lah kalau aku kasih tahunya. Intinya ada BNPCHS final. Dia nanti dikasih grid 2 dimensi. Jadi dikasih grid ya 2 dimensi. Aku nggak bisa coret-coret ya. Ya dikasih grid 2 dimensi. Terus kita dikasih tahu untuk setiap Coret-coret baris. bisa pakai annotation-nya itu. Annotation. Oh ya, Annotation dari Zoom-nya. Oke. oke, oke. Ada grid 2 dimensi. Terus intinya kita dikasih tahu ini sornya berapa, ini sornya berapa, ini sornya berapa. Terus ini sornya berapa, ini sornya berapa, ini sornya berapa. Terus kayak kita suruh nge-restore array-nya gitu. Aku agak lupa problemnya. Tapi kayak gini lah, kayak gini. Kita suruh nge-restore array-nya gitu. Terus nanti ya ini persamaannya jadinya panjang banget. Kita misalnya ini A, B,
C bla bla bla, terus ini apa? D, terus bla 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 itu nanti ya nanti bisa dibuktiin lah kalau itu pasti possible dan ya susah sih aljabarnya. Ya aku agak lupa soalnya gimana. Intinya adalah BNPCHS. Itu versi complicated-nya. Terus ini agak intuitif ya. Jadi kalau kita punya bilangan apa bit apa ya bilangan apa aja kalau disorin sama nol itu kan ya yang satunya kan tetap turun kan. Karena ini nol semua yang satunya tetap turun. Nol sama nol ya dia tetap jadi nol. Jadi sama aja mereka turun. Ya udah diperoleh A SOR X A SOR nol sama dengan A. Ya. Begitu juga A SOR A juga ya. A SOR A kan semuanya sama kan. Sama ya ya udah yang nol ketemu nol tetap nol, yang satu ketemu satu jadi nol. Terus ini A SOR B SOR C sama dengan A SOR B SOR C ini komunikatif ya. Jadi ya nggak peduli operasi mana yang kita jalanin dulu, nanti tetap pada akhirnya hasilnya sama. Ya, kalau caranya gini kan kayak ya kita bisa akal-akalin lah. Jadi B SOR A, ya kita A SOR A dulu lah. A SOR A kan nol. Ya udah sama dengan B SOR nol. B SOR nol itu kan B. Ya, bisa gitu. Ini sering keluar di KSK. KSK juga sering keluar. Jadi properti-propertinya SOR ada banyak dan itu penting. Ada pertanyaan tentang dua ini, built-in popcorn sama SOR properties? Oke, nggak ada ya, lanjut ya. Ketik satu yuk kalau nggak ada yuk. Ketik satu kalau nggak ada. Oke, ketik satu kalau nggak ada. Oke, lanjut ya. Gas, gas. Next, ada properties lain. Ini spesifik banget sih. Ini spesifik banget. Dan kayaknya aku cuman 3 soal deh. 3 dari berapa? 3 dari 500 soal yang aku kerjain deh. Jadi A plus B sama dengan A SOR B plus A N B kali 2. Jadi intinya aku ketemu problemnya itu kayak kita dikasih tahu A plus B, kita dikasih tahu A SOR B, kita suruh cari tahu A N B. Ya kalau gitu kan intuisinya kayak susah banget kan. Ini hubungannya apa gitu. Ya mau gak mau harus hafalin ini gitu. Ya aku ini hafalin sih. Soalnya intuisinya susah banget. Jadi ya pembuktiannya gimana? Ya wait, kayak penjumlahan penjumlahan Aku pernah biner kan. ketemu soal kayak gini juga. Kamu pakai ini juga. Kamu hafalin ini. Aku pernah ketemu soal yang diketahui A sol B, diketahui A plus B, disuruhnya ada berapa banyak pasangan A dan B yang mungkin. Aneh kan itu. Oh iya ya. Pakai ini nggak? Pakai, jelas. Ya ya pasti pakai ini sih. Intuisinya susah banget sih. Ini dari ini ya formulanya dari kayak penjumlahan bit itu kan kok penjumlahan penjumlahan basis 2 itu kan sama aja kayak basis 2 kan sama aja cuman dia kalau nilainya 2 kan nggak mungkin. Jadi kalau nilainya 2 kita nyimpen kasih depannya gitu kan. Ya, basically sama aja lah. Jadi kalau ini kita jumlahin A SOR B ini nanganin kalau mereka beda. Jadi ini beda kalau dijumlahin kan tetap satu. Ini beda satu-satu semua ya. Ini enggak ada yang. Ya, kalau gini deh. Ini beda dia satu. Nah, ini sama. Ini sama kan berarti kalau kita jumlahin kan dia harusnya nol. Kan satu tambah satu kan ya dua dan dua nggak ada kan berarti dia nyimpen satu gitu kan. Ya, A N A satu dan satu
itu bakal harusnya jadi 0. Nah, itu kita dapat dari kita offin dulu. Offin-nya kan berarti A-SOR B kan. A-SOR B dia udah otomatis nge-offin. Udah kita offin. Kita matiin. Habis itu kita kasih A plus B. Kita tambah A plus B. A plus B, sorry. A dan B. A dan B. Jadi kan ini A dan B kan satu kan di sini. Ya. A dan B satu dikali 2. Kali 2 ini kan sama aja kayak di shift left satu kan. Jadi kayak kita ke kiriin satu kan. Jadi ini dia nyimpen satu dikasih tas satu sini. Itu sama aja kayak ini. A and B push by satu. Gitu. Terus kan ya udah operasinya gitu kan. Terus ya nanti kita tambahin aja. Kan dua ini kan udah bitnya kan udah kayak beda-beda kan. Kayak nggak ada dua bit yang sama gitu. Udah kayak gini kan. Kalau gini ya udah tambahin aja kan. Ya udah gitu. Formulanya ada di situ. Ya, intinya susah diapalin aja. Ada pertanyaan nggak tentang properti ini? Lanjut ya. Terus problemsnya juga itu beberapa contohnya ada namanya TSP ya. Ini problem classic. Mungkin kalian beberapa udah pada yang tahu ya. Jadi problemnya kayak dikasih graf, terus dikasih juga konektivitasnya, terus kita suruh determine cost minimum buat ngunjungin setiap kota tepat sekali ya. Tepat sekali berawal dan berakhiran di kota yang sama. Gitu gak sih, Riz? Kamu inget gak, Riz, TSP ini? Traveling Salesman Problem. Kayaknya aku nggak pernah ketemu, bahkan nggak pernah ngerjain. Oh, ini problem asik sih. Kalau aku nggak salah gitu sih. Jadi kayak dikasih graf, terus kita mulai dari sebuah kota ya. Terus kita menjelajahi semuanya, itu tepat sekali. Tapi iya tepat sekali, gak boleh kayak dari sini, sini terus ke sini lagi gitu. Terus ya harus berakhiran, nanti pada akhirnya berakhiran di sini juga ya. Seingatku problemnya gitu sih. Kalau kalau ada yang tahu, koreksi ya, aku agak lupa juga. Ya itu solusinya pakai Shuttlespad, DP, Bitmas juga ya. Ya udah jelas lah. BTW, aku nambahin soal satu lagi di chat box kalau Oke, misalkan oke. mau. Ini yang apa gitu? Yang tadi aku bilangin, diketahui sum-nya, diketahui sol-nya. Lah, aku belum aja. Oh, bukan. Beda sama yang aku berarti. Ya, Oke, beda. oke. Tapi itu pakai properti yang tadi itu. Oh ya. Oke, oke. Terus ini bagus DP-nya sih. Ya, keren sih kalau kalian bisa aja ini langsung. Terus ya ini ada beberapa problem ya. Kalian bisa coba sendirilah nanti. Terus ya itu aja sih yang bisa aku jelasin teorinya tentang Bitmas ini. Ada pertanyaan nggak, Bitmas? Itu yang ngecek bit mati atau hidup tadi pakai N Oh ya, yang yang ini. yang ngecek bit itu mati atau enggak pakai N. Pakai N. Iya kan yang ini kan? Iya. Eh, iya ya itu. Kalau misalnya kayak kayak gini, Mhm. itu kan lebih besar daripada nol kan, tapi bit yang di situnya mati kan. Oh iya, oh iya, sorry, aku lupa ini. Aku lupa ganti ini. Ya, ya salah. Ini lebih besar daripada nol sih. Padahal tadi aku ngejelasin sih, tapi aku di sini salah. Ya, ya maaf. Ini salah ya ini namanya.
Ya, lebih besar daripada nol, bener. Ya, sorry. Ini aku salah. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, harusnya lebih besar daripada nol. Oke, makasih Dava. Jadi gimana tadi Kak? Kalau lebih besar daripada nol kan belum tentu hidup Kak. Oh, loh, kok belum tentu hidup? Kan Oh, pertanyaanmu itu ya? Oh, sorry. Aku iya salah paham pertanyaan. kan itu kan berarti kan jadi apa tuh? Gimana ya? Iya ya. Oh ya, nggak jadi Kak. Aku jelasin lagi ya. Jadi ya, kan ada bitnya kan gini, terus kita bikin variabel baru gitu kan. Ya, nggak usah bikin variabel bisa sih. Dan sama dengan berapa? Satu push by. Ini posisinya index 0 ya. Jadi push by 1 itu posisinya di sini ya. Jadi kalau gini posisinya berarti push by 2. Jadi ginilah pada implementasinya kayak post min 1 gini. Jadi kalau kalian postnya index 1, 3 min 1 berarti kan 2. Jadi 1 push by 2 kiri, 1, 2. Terus nanti dia hidup di sini ya. Terus kalau kita n-in kan ini lainnya 0 semua kan. Ini leading 0 semua. Terus ini belakangnya juga 0 kan. Jadi dia cuman hidup di satu posisi ini. Jadi kalau ini 1, ya dia turun. Kalau ini 0, ya ini 0 semua. Ya gitu. Ya tadi aku lupa leading zero-nya Kak. Oh ya. Ya, 1 push by something ini leading 0 ya. Oke, makasih Dava. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada pertanyaan lain, aku lanjutin ke ini ya. Meet in the middle juga. Sekalian lah. Astaga. Kok nggak jelas? Kok nggak jelas? Oh, ini nggak jelas. Nggak jelas. Jadi, meet in the middle itu basically kayak kita mecah problemnya jadi dua gitu. Jadi ini ada problem gede ya. Kita pecah jadi dua. Ini subproblem, ini subproblem. Terus habis itu kita brute force. Kita brute force yang kiri, kita brute force yang kanan. Habis itu kita nanti gabungin solusi brute force kiri, semua kemungkinan di kiri sama semua kemungkinan di kanan. Jadi basically ini kayak DNC tapi satu step. Kalau DNC biasa kan ini dipecah problem, subproblem, terus dipecah lagi kan, dipecah terus sampai dia kecil kan. Kalau ini enggak, kita pecahnya cuma satu kali doang. Jadi eh, contoh kasusnya kayak aku kasih kalian array integer n, ada A1, A2, AN. Ini klasik sih. Terus, wait, aku lupa. Wait, aku lupa. Mungkin itu sih. Ya, Cari notaris aku lupa. apakah ada yang hasil kalinya sama dengan itu gitu misalkan. Gitu bisa kan? Cari yang hasil kalinya. Apakah ada subsequence yang hasil kalinya sama dengan X gitu misalkan.
Oh ya itu bisa sih, ya bisa. Ya contohnya gitu ya. Cari apakah ada subset yang hasil kalinya X. Ini yang soal Prada itu kayak kombin gitu nggak sih, yang suruh nyari semua kemungkinan yang apa? Aku nggak tahu, aku lupa. Aku ini Lupa. soal ini nemu aku mikir sendiri, nggak tahu itu. Harusnya itu bisa nggak pakai meet in the middle bisa sih. Kalau pakai meet in the middle kan berarti n-nya terbatas di 30 kan. Iya nggak sih? Ya, ya. Aku nggak tahu, aku lupa. Wait. Kayaknya hari pertama deh itu deh. Aku lupa tahu. Salah ini. Oh ini nih, iya benar ini nih. Dikasih n integer, terus dikasih weight gue. Ini lebih bagus sih nyari contohnya. Dikasih n, terus kasih w, terus count number of combination for which you can add the item in knapsack without overflowing the weight. Jadi cari semua kemungkinan subset yang sumnya lebih kecil daripada W. Subset itu ya binary gitu ya. Dia dipilih masuk atau enggak. Terus kita suruh nyari ada berapa kemungkinan gitu. Ya, batasannya gini. Ada yang punya ide dulu nggak? Atau ada yang nggak paham soalnya dulu deh. Dikasih N, W, terus ada integer, terus ada berapa subset yang kalau dijumlah hasilnya lebih kecil sama dengan W. N-nya 30. W-nya gede tapi. Oke, langsung aja ya. Jadi Jelasin dulu cara naifnya mungkin. ya naifnya kelihatan ya, brute force ya di sini ya. Jadi ya N-nya 30, berarti kan kalau cari semua kemungkinan subset, mungkin kalian pernah dengar subset sum itu ya. Jadi ya kita 2 pangkat 30 aja. Jadi kita punya 30 bit, kita coba semua kemungkinan. Ini 1, terus ini 10, ini 11. Terus ya, ini sumnya berapa? Ini sumnya berapa? Terus kalau sum lebih kecil daripada W, ans plus gitu kan. Terus ada berapa yang gitu. Terus ya udah. Itu cara naifnya 2 pangkat 30 ya. 2 pangkat 30 itu gede banget deh. Kita 1E9, Satu 2 S9 pangkat ya. 32 kan INT kan. Oh ya, 2 pangkat 32 itu INT. Ini masih possible ya, soalnya kan INT kan ya ada 32 bit ya, 8 kali 4 ya. 8 kali 4 bit itu INT ya. Terus kalau long itu ada 8 kali 8 bit. Ya, bit long. Jadi bit mask bit mask maksimal yang bisa kalian pakai itu 8 kali 8 64. Ya 64 bit. Ya, ada 64 bit yang maksimal ya yang bisa kalian pakai itu. Tapi nggak mungkin juga sih kalian kayak ngebit mas 64 gitu terus 2 pangkat 64. Ya pasti tali sih. Tapi ini 30 doang. Jadi muat di integer. Dan ya tali sih teman. Ya itu brute force-nya. Terus cara optimize-nya gimana? Jadi ada properti penting namanya meet in the middle ya. Ada properti penting. Properti pentingnya itu kayak gimana kalau kita brute force setengahnya ya yang kayak tadi aku sebutin. Kita brute force setengahnya, terus nanti kita union. Nah, unionnya gimana? Unionnya kan ya kita cek aja kah, apakah ini brute force yang pertama kita dapat A, brute force yang kedua kita dapat B. Ya udah cek aja apakah A plus B lebih kecil daripada B kan. Kalau ini iya ya udah masuk berarti.
A plus B lebih kecil daripada W. Ya kalau dibayangin susah sih. Tapi ibaratnya nanti kayak kita ubah posisinya. Jadi kayak kita cari ada berapa yang A min W lebih kecil daripada B jadinya. Ya, Cara terus nanti kayak kita AC kayak gitu. ya, terus nanti kita binary search aja kan ininya. Jadi kan kayak hasilnya itu prefix gitu. Jadi kita nyari A min W lebih kecil daripada B. Terus nanti kita bikin waktu brute force-nya ini increasing. Terus karena lebih kecil daripada B ini memenuhi semua, ini kan pasti memenuhi semua kan. Yaudah kita ambil prefixnya ada berapa. Contohnya A min W-nya itu 6. Berarti kan semua yang lebih kecil daripada 6 itu memenuhi persamaan ini juga kan. Ya udah, kita ambil yang lebih kecil daripada 6. Lebih kecil sama dengan 6 gitu. Terus kalau 6-nya nggak ada, ya 5 kan memenuhi kan. Berarti ya udah sama aja ambil prefixnya ini. Itu kan ya cara gabunginnya kan bisa gitu kan. Itu cepat banget kan. Bisa yang kemarin aku ajarin itu ya pakai binary search ya. Cari yang lebih kecil daripada B gitu. Terus ya udah kita brute force yang brute force 1 sampai n per 2. Terus di bawahnya brute force n per 2 sampai n. Terus union for contohnya ini vektor ya. Kita masukin ke vektor gitu. Vektor A, vektor B. Terus for-nya satu aja ya, salah satu ya. For x in vektor A. Ini Python. Sorry. For x di vektor A. Terus ya udah kita kayak lower bound. Lower bound. Terus ya x dot begin fake a dot begin fake a dot end terus ya x main w gini ya. Ini ans plus sama dengan ini ya. Terus langsung main fake a dot begin. Ini kan langsung tahu dia indeksnya di mana kan. Ya, langsung tahu dia indeksnya di mana ya udah. Hasilnya kan indeksnya dia itu kan. Jumlahnya kan sebanyak indeksnya. Indeks dia plus 1 sih aslinya. Ya, kalian akalin ini sendiri lah. Gitu. Jadi kan kompleksitasnya jadi ini brute force-nya O2 pangkat N per 2 ya. Ini O2 pangkat N per 2 pakai kurung. Terus ini O2 pangkat N per 2 kali log N. Kan vektor A-nya kan size-nya kan 2 pangkat N per 2 kan. Kali log N, binary search-nya. Ya. Ini AC ya Mas ya, lebih bagus daripada O2 pangkat N. Jauh banget ini selisihnya. Ya, selisihnya gitu. Terus cara brute force-nya gimana? Brute force-nya ya kita pakai bit tadi, 1. Kita coba 1. 1 kan berarti ambil barang yang pertama gitu. Terus kita 1-1 ambil barang, 1-0 dulu ya. Kita ambil barang yang kedua doang. Terus 1-1. Kita ambil barang yang pertama sama kedua. Ini kan bitnya 1, ini 2, terus ini 3 kan. Jadi ya udah for integer i sama dengan 1 sampai i kurang daripada 1 push by n per 2. Kasih kurung. Terus i plus plus. Terus ya udah iterasi untuk siapin aja yang kayak tadi. Beda sini. While i selama ini bitnya hidup, kita kan pengen tahu dia itu hidup di mana aja kan. Dia udah while i, terus if i dan 1
Kita bikin CNT juga ya. CNT buat apa? Ini buat kita tuh di posisi mana gitu. Jadi if i dan 1 berarti integer sum. Kita perlu sum juga. If i dan 1 sum plus sama dengan ARR CNT. Terus nanti i push right 1. Jadi contohnya 101 ya. 101 ini berarti berapa? Ini 1 plus 245. Jadi 5 WLI lebih besar daripada 0 ya. Berarti masuk sini, terus I dan 1, ini true ya. Dia kan bit terakhirnya hidup. Berarti dia true masuk sini, terus sum plus sama dengan AR CNT. Ini CNT plus juga. Sorry. Sum plus sama dengan ARR CNT. Jadi dia di indeks 0-nya hidup, berarti ditambahin, sumnya ditambahin ke situ. Terus kita CNT plus, I-nya di shift right. Shift right berarti sama aja kayak ini dihapus. Terus ini 0, ini nggak masuk. Nggak masuk berarti nggak masuk sini, nggak masuk sumnya. Kita nggak peduli, berarti skip. Terus sampai sini kan CNT-nya kan udah 2 ya berarti ya, karena ini indeks 0 kan. Berarti ditambah tadi. Ini 1 sekarang, ini 2 sekarang, berarti ditambah yang kedua. Di indeks kedua. Sama dengan ARR indeks kedua. Gitu. Terus nanti ya kita dapat sumnya itu kan. Yaudah. Nanti di akhir fact.pushback. Fact.pushback sum. Gini. Terus ini positif semua ya. Ya, ini positif semua. Nggak mesti keurut juga ya berarti. Ya, kita kalau nge-brute force-nya gini kan kita nyoba dari yang pertama dulu kan, indeks pertama, terus indeks kedua, terus indeks pertama dan kedua gini kan. Ini nggak mesti keurut ya, berarti di sort dulu ya. Di sort buat kepentingan ininya tadi, binding size-nya. Fact B-nya sih yang lebih tepatnya yang di sort. Ya, kita lakuin ini juga buat yang segmen tengah sampai segmen N. Ya ini 2 kali kita lakuin ini. Ya, ada pertanyaan nggak tentang ini? Ya, mungkin nanti aku kasih link soalnya juga sih yang bagus ini buat latihan meet in the middle. Aman ya? Aku review dikit. Intinya idenya kayak kita pecah jadi 2. Pecahnya cuma sekali aja ya. Terus ya udah, kita brute force tengahnya. Brute force terus kalau kita unionnya bisa cepat, ya berarti bisa kita meet in the middle. Syarat utamanya ini sih, unionnya harus cepat. Jadi karena ini cuma ditambah doang, kayak ini, ya udah, unionnya cepat ya udah langsung meet in the middle aja. Mungkin kalau level KSN nggak terlalu complicated ya ini ngebaginya. Sekali lagi lah Harusnya mungkin sih, ya. kalau menurutku ya harusnya meet in the middle ini nggak bakal keluar di KSN. Menurutku ya. Soalnya kan tergantung sih meet in the middle-nya kayak pelatnas gitu atau gimana. Soalnya biasanya soal in the middle kalau gampang ya gampang banget, tapi kalau susah ya susah banget gitu. Ya, aku setuju Biasanya sih. gitu. Kalau gampang banget, kalau susah banget sih. Ya. Kalau yang contoh yang susah Jadi kayak ini ya pelatnas itu ya. ya aku lupa soalnya intinya kita baginya nggak setengah-setengah lah, baginya nggak logis gitu. Baginya kayak 1/3 ini terus 2/3 kanan gitu ya. Ya gitu lah, baginya nggak logis. Tapi kayaknya nggak sekomplikated itu sih. Kayak baginya pasti N/2 N/2. Ya, kalian was-was aja lah. Cari yang optimal gitu baginya gimana. Tapi ya tetap syarat utamanya tetap unionnya harus cepat.
Terus variasi lain, aku lupa sih. Nantilah aku share. Ada variasi lain yang lebih keren daripada ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, udah selesai berarti materi hari ini. Cuman Bitmas sama Meet in the Middle. Kalau Meet in the Middle-nya jarang keluar sih. Tapi kalau Bitmas-nya itu sering banget sih. Apalagi short ini. Ini kalau nggak salah di tahun kita ada short sih, yang itu, yang graf-graf itu, yang grid-grid itu. Ah iya ada. Ya, KSN ada. kan? Ya, Ada. Soalnya ya. kamu Masa Kano? yang setauku, seingatku soalnya kamu. Aku lupa sih tapi. Tapi Harusnya ya soalnya kamu. tapi Katan deh kayaknya. Kalau Lalu Pak lupa. Pikatan itu soal di 23 Pak Pikatan itu. Lupa aku. Aku lupa sih Ya. juga, aku lupa. Sama-sama lupa. Nggak ada yang tahu. Nanti coba cek lah. Ya udah, hari ini itu aja sih. Bapak Akwal, ada yang mau disampaikan Bapak? Laptopnya ganti ya? Siapa? Saya? Kamu. Belum, Iya. belum Pak. Oh belum. Oh belum.